warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, kali ini kita memasuki semester kedua. Yang akan kita pelajari pertama kali di semester kedua ini yaitu Surah Al-Qadr. Dibuka buku paketnya, diperhatikan, dicari Surah Al-Qadr. Sebelum kita mulai pembahasan tentang Surah Al-Qadr, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana bunyi Surah Al-Qadr. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Surah Al-Qadr, ya. Sekarang dibuka bukunya, diperhatikan, kita baca bersama-sama Surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi dari surah Al-Qadr. Kalian sudah kelas 5, harus bisa membaca dan juga harus hafal. Karena cuma 5 ayat ya. Ayatnya mudah-mudah juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Harus hafal 5 ayat dari surah Al-Qadr. Dan arti dari surah Al-Qadr. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Menurunkan apa? Yaitu Al-Qur'an pada malam qadr, malam kemuliaan, pada Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Apa itu Lailatul Qadr? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan di dunia. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itu adalah arti dari surah Al-Qadr. Kemudian surah Al-Qadr ini adalah surah Makkiyah, termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekkah atau yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diingat-ingat ya, Al-Qadr termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Qadr ini di dalam Al-Quran berada pada urutan surah yang ke-97. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Tadi ada 5 ayat, harus bisa membaca dan harus hafal ya.
Al-Qadar artinya yaitu kemuliaan. Jadi kalau ada Lailatul Qadar, Lailatul itu malam, Al-Qadar kemuliaan. Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Ingat-ingat. Asbabun nuzul. Nah, Bapak akan menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat, yaitu sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut-nyebut bahwa Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus-menerus. Sehingga kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar itu apabila kita gunakan untuk beribadah maka akan lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan itu. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi. Kemudian pada riwayat yang lain dikemukakan juga bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah pada malam hari dan pada pagi hari, pada malam hari hingga pagi hari. Kemudian siang harinya dia digunakan untuk berjuang. Perbuatan itu dilakukannya selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Qadar ini yang menegaskan bahwa satu malam dari malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada amal 1000 bulan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nah, penjelasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Para sahabat kagum dan iri dengan Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang sudah kita bahas tadi. Nah, selama 1000 bulan orang itu, yaitu 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan, selalu beribadah dan berjihad kepada Allah karena sejak lahir dia sudah berada di atas agama yang lurus. Sedangkan para sahabat karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini baru masuk pada umur 40 tahun atau lebih, sehingga sisa waktu mereka hanya kemungkinan 20 sampai 30 tahun saja. Nah, sehingga tidak bisa menandingi ibadah Bani Israel tadi. Nah, karena itulah turun ayat di atas, yaitu Quran surat Al-Qadar. Jika umat Islam beribadah pada malam tersebut, menggunakan malam tersebut untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik, niscaya pahalanya akan sama dengan pahala orang yang beribadah selama 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Karena itu kita harus memperbanyak sholat, zikir, doa, mohon ampun, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik di jalan Allah, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Tentunya kita harus melakukan itu setiap hari, tapi terlebih pada malam Lailatul Qadar kita harus lebih berbuat baik lagi. Kandungan surat dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan. Jadi 30 juz langsung turun dari Lauhil Mahfuz ke langit. Yang kemudian dari langit turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita tentu sering mendengar atau menyaksikan, bahkan mungkin sering mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran, yaitu yang kita yakini, kita semua umat Islam banyak meyakini bahwa Nuzulul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan.
Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan, yang mana ibadah pada malam itu maka pahalanya bagaikan kita beribadah 1000 bulan. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar hingga para malaikat beserta malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan di dunia. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya, membukakan rahmatnya, memberikan ampunannya dan mengabulkan doa-doa hingga terbit fajar. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Nah, kita tentu tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Akan tetapi para ulama telah memberikan tanda-tanda akan datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malam hari pada saat malam Lailatul Qadar itu cerah. Jadi malamnya cerah, kemudian langit bertabur bintang, hewan dan serangga bersuara merdu seolah-olah bernyanyi merdu. Pohon-pohon merunduk syahdu, udara yang sejuk dan juga suasana yang hening tenang. Dan kemudian pada pagi harinya itu matahari akan bersinar terang. Nah, itu adalah di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, kita harus memanfaatkan berkahnya malam Lailatul Qadar ini, karena apabila kita beribadah pada malam ini tentu pahalanya akan melebihi pahala orang yang beribadah 1000 bulan. Sekian tadi penjelasan tentang surah Al-Qadar, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kita akhiri. Nakhtatim bihamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.